Yang bos ya mas, dari lah. Bos ya, 6. Oke oke. Ship, ini tinggal cari-cari. Ya, dari kemana? Gimana ini ya gitu? Gimana nih, gimana nih? Nah, OBS lagi.
Sakit mas, tinggal Instagram. So, saya itu mas, apa ya video? Audionya dia. Ya, ini kok ini, tapi ini, oh, Kalau matrik, sekali tangan ke seberapa? Dan mantep lagi siji, itu mantep siji nah. Kayak setengah tak? Tuh, ini suara yang jauh ya? Suaranya di sini tuh. Ini saya baru selama ini. Suara kita ini. Out telu ya, out telu ya. nah ini loh, oke. Keren ya keren. Oh, yang mana lagi? Nah ini apa? Nasi sogi. Jadi berarti mendingan saya digo, go apa gitu? Go BS, go YouTube nya apa go apa? Go Instagram nya. Saya di Orang stiker. Ini juga pilih cuma ikan. Orang terus ingin punya. keren ya. Keren.
Dengan kita work from home, Peruri juga menjamin keaslian daripada tanda tangan digital, kemudian juga stempel digital. Kita juga akan mengarah kepada e-materai, sehingga semua bisa dilakukan secara digital. Dan tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa menuju industri 4.0 penting sekali kita memiliki akurasi data untuk pengambilan keputusan. Dan ini juga Peruri sangat mendukung untuk e-government, di mana kami bekerja sama dengan berbagai kementerian juga melalui penjaminan juga terhadap keaslian daripada produk, di mana di satu sisi memprotek dari penerimanya, dari penggunanya, juga memprotek juga brand daripada produsen. Namun yang lebih penting lagi, ini juga memberikan suatu basis untuk big data yang penting sekali bagi regulator, bagi pemerintah, dan kita juga berharap melalui berbagai teknologi dan produk yang dilakukan oleh Peruri yang sangat luas, juga ada selain Peruri Signature, ada Peruri Token, ada Peruri juga untuk track and trace, dan kemampuan untuk men-track and trace dari keaslian dari produk-produk ini tidak hanya menjamin keasliannya, namun juga membuat kita bisa memiliki suatu big data yang menjadi dasar akurasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mungkin itu yang sedikit perkenalan dengan Peruri dan wajah Peruri digital ke depannya, dan tentunya saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada seluruh peserta, dan mudah-mudahan acara yang baik ini bisa terus diselenggarakan dengan topik-topik yang saya sangat terkesan, sangat baik sekali dan sangat beragam. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dwina. Kita lanjut dengan paparan dari Bapak Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Bapak Nilanto Perbowo. Baik, terima kasih Bu. Mangga silakan Pak. Baik, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Dirut Peruri, Pak Rektor IPB, Pak Satria, halo Pak Arif. Kemudian yang saya hormati Pak Rahmat Gobel, saya mendengar beliau juga hadir bersama kita, serta Ibu Bapak sekalian, seluruh peserta pada sore hari ini. Dari participants yang bisa saya lihat di komputer saya, rupanya sudah diikuti 352 orang peserta pada sore hari ini. Ibu Moderator, apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas Pak. Baik, sekarang saya akan coba share bahan saya. Langsung saya coba kendalikan dari komputer saya terlebih dahulu. Apabila nanti saya gagal, saya akan coba minta kawan-kawan dari KKP, Ibu Usapini maupun Pak Mahmud untuk bisa menayangkan. Saya akan coba terlebih dahulu, akan saya kendalikan langsung dari iPad saya.
dan minta waktu sebentar. Oops. Ya, udah bisa, Pak. Udah bisa. Sebentar saya akan cek gambarnya dulu. Ada beberapa yang kurang bagus. Nampaknya kurang bagus ini. Grafiknya jadi split semuanya. Saya boleh minta tolong dari Bu Is saja. Bu Is, boleh dinaikkan Bu Is? Baik, Ibu Bapak sekalian, saya akan coba sambil menunggu waktu untuk bahan dipaparkan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan terima kasih pada panitia. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini dengan work from home, kita semua tinggal di rumah, mudah-mudahan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk yang pertama memanfaatkan waktu. Kita bisa banyak berinteraksi ternyata melalui webinar semacam ini. Dan yang kedua, acara sejenis yang biasanya kalau dilaksanakan di kantor, di sebuah ruangan, sangat dibatasi oleh besar kecilnya ruangan. Namun menggunakan webinar, bahkan bisa sampai 700-900 orang peserta di saat yang sama, kita bisa saling berbicara satu sama lain, dan bahkan bisa saling melihat satu dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, dengan adanya pandemi COVID-19 sekarang, ini betul-betul membuat keprihatinan bukan saja bagi kita di Indonesia, tetapi masyarakat dunia planet ini sekarang betul-betul sedang menghadapi cobaan yang luar biasa dahsyat. Mudah-mudahan dengan berinteraksi melalui webinar akan mempercepat kurva puncak pandemi COVID-19 segera bisa dicapai, dan secepatnya kurva akan terus turun, melandai, dan kita terbebas dari COVID. Insya Allah, semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya langsung saja, Bu Is, boleh minta tolong langsung lompat ke slide nomor 4. Lanjut lagi. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan sedikit tentang arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan pada Kabinet Kerja saat ini, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini dipimpin oleh Bapak Edi Prabowo. Dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan ditujukan kepada perikanan budidaya yang akan dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein, dan nilai tambah melalui akses permodalan dan perlindungan usaha budidaya. Saya pikir tema ini masih tetap move in, move on, meskipun dengan kondisi pandemi saat ini. Kemudian yang kedua, Pak Menteri juga diminta oleh Bapak Presiden untuk terus memperbaiki komunikasi dengan nelayan. Artinya komunikasi sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor tadi sangat tepat, bahwa kita pemerintah bersama seluruh masyarakat, seluruh stakeholders, pelaku usaha, nelayan, pembudidaya, pengolah hasil perikanan, perguruan tinggi, pelaku usaha UMKM sampai yang paling besar, kita semuanya harus bergandengan tangan dalam keadaan normal. Dalam keadaan pandemi, keadaan luar biasa saat ini, dituntut bagi kita semuanya untuk lebih erat lagi bergandengan tangan, dan untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membuka pintu seluas-luasnya bagi siapapun bisa menghubungi kami. Insya Allah 24 jam pintu kami terbuka untuk terus membangun komunikasi demi kebaikan kita bersama. Kemudian yang ketiga, membangkitkan industri kelautan dan perikanan, tema kita hari ini. Kemudian yang keempat, pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Ibu Bapak sekalian, di 2020 ini saja berjalan sampai tanggal hari ini sudah 35 kapal ikan asing berhasil kita tangkap berkat kerja keras kawan-kawan yang bekerja di atas kapal pengawas, dari kapten dan seluruh anak buah kapal pengawas. Kemudian selanjutnya yang kelima, penguatan sumber daya manusia dan inovasi research. Ini tetap akan kita bangun dan untuk kita lanjutkan. Bu Is, boleh minta slide berikutnya. Selanjutnya, kita juga harus memahami tentang
bagaimana status atau profil industri pengolahan di dalam negeri saat ini. Ini Ibu Bapak sekalian, sebaran industri pengolahan ikan di Indonesia saat ini didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah dengan total jumlah total UPI yang ada saat ini adalah 63.364 unit, di mana UMKM 98%-nya dan skala besar hanya 2% atau berdasarkan data sampai dengan 2019 Desember kemarin hanya 975 unit atau 2% dari total populasi unit pengolahan di Indonesia. Ini sebagai gambaran bagi kita semua betapa industri pengolahan ikan kita masih memberikan peluang yang demikian besar untuk dikembangkan. Yang mikro naik ke kecil, kecil naik menengah, menengah naik ke besar, dan tambahan investasi baru saya yakin itu terbuka luas bagi kita semua. Boleh lanjut. Kemudian ini adalah sebaran unit pengolahan ikan untuk skala mikro kecil. Seperti yang saya sebutkan tadi, majority adalah 98%. Ternyata yang paling banyak dari gambar ini bisa kita lihat, sebarannya ini mayoritas berada di Pulau Jawa, berturut-turut yaitu di Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, serta Jawa Tengah. Di luar pulau yang paling banyak adalah di Kalimantan Selatan, kemudian diikuti oleh beberapa Sumatera Utara, dan kita bisa lihat bersama bahan ini. Boleh lanjut lagi. Kemudian ini adalah sebaran unit pengolahan ikan skala menengah besar. Untuk skala menengah besar, Jawa Timur tetap menjadi dominan. Kita bisa lihat tabel sebelah kanan yang digenerate menggunakan tableau. Bisa terlihat bahwa Jawa Timur dari segi kapasitas unit pengolahan ikan, produksi 2018 dan 2019 bisa kita lihat bersama posisinya ada di gambaran tersebut. 5 provinsi dengan UPI terbesar berturut-turut yaitu di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, DKI, dan Sulawesi Utara. Sementara 5 provinsi dengan kapasitas terbesar, Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ibu Bapak sekalian, kabar menggembirakan di sela-sela kemurungan ekonomi akibat pandemi yang sedang menerpa dunia saat ini. Kami mendapat laporan bahwa cold storage di Surabaya, Jakarta, dan Medan, Sumatera Utara dalam keadaan sangat optimal, artinya hampir 100% terisi seluruhnya. Boleh lanjut? Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, bagaimana dengan tantangan penyediaan dan akses produk perikanan di dalam negeri di masa pandemi COVID-19? Sampai dengan 7 slide pertama adalah gambaran makro tentang arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan profil atau status industri perikanan kita yang direpresentasikan dari unit pengolahan ikan dari mikro, kecil, menengah, dan besar. Tantangan yang kita hadapi di masa pandemi more or less ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Satria. Dan secara gamblang, kalau dari produksi hulu, kawan-kawan khawatir karena produksi mereka dari budidaya, mereka khawatir harga panen budidaya udang, pename misalkan, takut kalau harganya jatuh, mereka buru-buru panen. Sebaliknya bagi kawan-kawan yang lain, mereka juga terus bertanya apakah ini masih memungkinkan kami berproduksi di sisi hulu dari sisi produsen, karena ini semuanya terkait dengan penyerapan hasil produksi perikanan yang sempat mandek beberapa saat, beberapa minggu, 1 bulan bahkan yang terakhir. Karena pasar kita memang juga sedang mengalami penurunan, kelesuan karena Pak Arif Satria sudah menjelaskan dengan sangat baik. Horeca Fastmode, hotel, restoran, kemudian catering, pasar modern semuanya berkurang
karena semua orang harus ada di dalam rumah karena PSBB atau lockdown di banyak negara, maka otomatis food services permintaannya menurun drastis. Kemudian dari sisi logistik juga demikian. Dari semua referensi yang kita baca sampai dengan hari ini, International Journal, International Organization juga melaporkan di seluruh dunia biaya logistik sekarang mengalami peningkatan yang luar biasa tinggi biayanya. Ini luar biasa dikenal seperti itu, tapi alhamdulillah untuk Indonesia mudah-mudahan hal ini tidak terjadi, tidak terlalu signifikan, tidak seberat seperti apa yang dialami oleh di negara lain. Kemudian dari sisi industri pengolahan, penumpukan produk di gudang, penyimpanan, kalau terjadinya pelambatan pasar, ini juga akan menekan harga produk nelayan, pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan. Kemudian social dan physical distancing, ini juga akan mempengaruhi produktivitas atau tingkat produktivitas dari industri pengolahan perikanan kita atau unit pengolahan kita. Sekarang bagaimana dengan pasar? Kondisi penutupan pusat perbelanjaan dan pembatasan pasar tradisional sejak pandemi COVID-19 mengkhawatirkan para pelaku usaha. Ini Ibu Bapak sekalian, tantangan di sektor perikanan, kita semuanya mengetahui bahwa harga di tingkat produsen, baik ikan laut, ikan air tawar maupun ikan olahan, semuanya cenderung menurun dan mudah-mudahan dalam beberapa hari terakhir saya mendengar sudah mulai terangkat lagi karena beberapa upaya yang kita lakukan secara bersama-sama baik pemerintah, masyarakat, serta seluruh pelaku usaha secara kolektif untuk bisa mengerjakan untuk memperbaiki keadaan. Boleh lanjut di slide berikutnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya mau izin untuk menggambarkan ini tentang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di triwulan 1 tahun 2020. Tentu ini adalah masa-masa yang menegangkan buat kita semuanya. Kinerja ekonomi nasional akan dilihat Januari, Februari masih agak normal, tapi begitu Maret ini sudah mulai dirasakan turbulence-nya sampai dengan Mei ini. Dan insya Allah mudah-mudahan turbulence kita tidak terlampau jauh, terlampau lama, sehingga kurva akan terus menukik ke bawah, tetapi mudah-mudahan ini akan segera terangkat kembali. Khusus untuk perikanan, pertumbuhan PDB kita mencapai 3,52% dan ini mengalami penurunan cukup signifikan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Namun demikian, kami di sektor perikanan, PDB kami relatif masih lebih tinggi dari PDB nasional 2,97%, sementara PDB pertanian dalam arti luas yang terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan hanya mencapai 0,02%. Ini yang kondisi yang disampaikan oleh Pak Satria dan dari beberapa pertemuan sebelumnya, sektor pertanian memang yang salah satu sektor yang paling berat, yang peak hit karena COVID-19 saat ini. Sementara itu, dari nilai PDB, Ibu Bapak sekalian, berdasarkan harga konstan, nilai PDB kita di sektor perikanan 64 triliun, ini mengalami peningkatan, nanti kita bisa lihat di slide yang berikutnya, ini mengalami peningkatan. Pertumbuhannya mengalami pelambatan. Sebelumnya angka kita berkisar di antara 5-6%, bahkan pernah mencapai 8%, tetapi saat ini kita hanya mencapai 3,52%. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya ingin jelaskan mengapa 0,02% PDB pertanian. Dari PDB pertanian sendiri terdiri dari peternakan, perburuan, dan jasa pertanian mengalami pertumbuhan minus 1,17%. Kehutanan dan penebangan kayu surplus 5,31%. Sementara perikanan mengalami peningkatan 3,52%. Pak Satria, Pak Rahmat Gobel, dan Ibu Bapak sekalian yang hadir pada pertemuan ini bisa dicek di data BPS triwulan 1 2020.
kontributor terbesar menurunnya PDB pertanian adalah dari sektor tanaman pangan, minus 13,sekian%. Ini yang patut kita waspadai bersama. Boleh lanjut, please? Apa yang dikhawatirkan Pak Al-Fatria di presentasi pertama sangat betul, Pak Al-Fatria. Nilai tukar nelayan kita mulai Maret sudah mulai menurun, Januari, Februari bahkan sudah mulai dirasakan menurun dari 101 terus turun ke 131, 105 dan sekarang minus sudah di bawah 100 yaitu 98,49 yang berwarna orange, sementara yang warna biru di atas ini adalah nilai tukar nelayan tahun 2019 yang lalu. Sementara Ibu Bapak sekalian harus kita pahami kenapa kok seolah-olah 2019 ke 2020 garis berwarna biru dan berwarna merah kok gapnya jauh banget. Karena tahun 2019 menggunakan tahun dasar 2012, tahun 2020 menggunakan tahun dasar 2018. Seperti biasa nilai tukar nelayan dan statistik yang lain pasti tahun dasar akan selalu dilakukan adjustment, ada yang 5 tahun, ada yang juga yang 10 tahun, secara periodik ini akan dilakukan. Tentu Ibu Bapak sekalian bisa mencermati dari keterangan yang berwarna merah dan berwarna biru. Saya boleh lanjut saja sekarang nilai tukar pembudidaya. Nah, ini NTPI, by coincidence penurunannya sama, nilai tukar nelayan dan nilai tukar pembudidaya ikan, karena tidak bisa tidak mereka lah yang langsung terkena dampak akibat COVID-19 dan ini direfleksikan dari kedua nilai tukar baik bagi nelayan maupun pembudidaya ikan. Boleh lanjut lagi? Nah, ini yang saya sampaikan tadi Ibu Bapak sekalian, bagaimana kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional. Di grafik ini tampilannya adalah 2014 sampai dengan 2020. Setiap tahun ada 4 warna bar atau balok yang berbeda warnanya. Itu adalah mewakili kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal keempat. Saat ini kita di kuartal 1, warnanya biru, biru muda, light blue. Tahun 2020 ternyata kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional tertinggi dibandingkan periode 2014 sampai 2019 terakhir. Kita semuanya berdoa mudah-mudahan di kuartal kedua ini kinerja kita kalaupun toh menurun, mudah-mudahan tidak terlalu drop karena pemerintah dengan berbagai macam kebijakannya akan saya sampaikan nanti setidak-tidaknya bisa menjadi buffer bagi seluruh pihak, baik dari hulu adalah nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan, para pengepul, para distributor, usaha logistik, dan usaha pengolahan ikan, UMKM semuanya, sepanjang mereka semua tetap bergerak, insya Allah grafik kita akan menunjukkan kinerja yang baik. Kita menjaga jangan sampai salah satu di antara unsur bisnis perikanan ini ada yang tidak perform atau tumbang karena kesulitan ini, sehingga pemerintah saat ini betul-betul menjaga agar semua lini bisnis perikanan bisa bergerak bersama-sama, baik yang mikro kecil maupun yang menengah besar, semuanya harus menjadi perhatian kita bersama. Salah satu tumbang siapapun di antara rantai bisnis ini niscaya akan mempengaruhi ke hulu maupun ke end market kita sendiri. Boleh lanjut? Tadi Pak Arif Satria, Pak Rektor, data di perikanan tangkap, sementara ini data kami adalah data sektor ekspor hasil perikanan secara menyeluruh yang kita rekam dari 480 kode HS. Yang data ini kita olah dari data BPS. Ibu Bapak sekalian, gambaran ini menunjukkan bahwa sampai dengan Januari, Februari, Maret, kinerja ekspor hasil perikanan kita masih menunjukkan kinerja yang sangat menjanjikan, sangat positif. Volume ekspor, dari sisi volume kita mengalami peningkatan 90,96%.
Sementara dari sisi nilai mengalami peningkatan 9,82%. Ini angka ini dibandingkan dari tahun 2020 ke triwulan 1 2019. Jadi dibandingkan saat yang sama, periode yang sama di tahun yang lalu, tahun ini mengalami peningkatan atau pertumbuhan 10,9 dan 9,8 masing-masing dari volume dan nilai. Boleh lanjut? Kemudian bagaimana kita kalau melihat, pasti semuanya ingin bertanya siapa yang menjadi kontributor utama, komoditi ikan yang mana yang paling besar kontribusinya dari sisi volume maupun dari sisi nilai. Kalau dari sisi volume, Ibu Bapak sekalian, urut-urutannya yang paling banyak adalah udang, kemudian tuna, tongkol, cakalang. Ini lebih tepat dengan tuna dan cakalang, karena tongkol dikonsumsi di dalam negeri. Kemudian cumi, sotong, gurita. Yang keempat adalah rumput laut. Dan yang kelima adalah rajungan dan kepiting. Lebih tepat, mayoritas adalah rajungan. Ibu Bapak sekalian, rajungan kita diekspor terbanyak ke Amerika Serikat. Dan dalam tempo 35 tahun terakhir kita, impor blue swimming crab di Amerika Serikat oleh Amerika Serikat terbesar dipasok dari Indonesia. Kita masih the winning supplier untuk rajungan. Tetapi untuk udang kita masih kalah dengan India, kita masih kalah kadang-kadang dengan Vietnam dan Ekuador. Vietnam, Thailand sekarang mulai bangkit. Indonesia pernah kita menjadi nomor 1 pada saat Vietnam, Thailand, Ekuador, dan India pada saat itu terkena virus, dan kita menguasai sempat 2 kuartal kalau tidak salah tahun 2017-2018 saat itu. Namun India bounce back, mereka menguasai udang Amerika Serikat. Kita paling tidak di 3 besar kita masih masuk untuk pasar Amerika. Selanjutnya dari sisi nilai, tetap udang masih leading komoditi utama dari sisi nilai. Kemudian tuna, tongkol, cakalang nomor 2, cumi, sotong. Kemudian bertukar tempat antara rumput laut dengan rajungan kepiting. Ibu Bapak sekalian, industri rajungan itu juga sangat terpukul loh. Rajungan, blue swimming crab diekspor ke Amerika. Di tingkat produksi melibatkan begitu banyak nelayan skala kecil, begitu banyak melibatkan masyarakat yang memasak, yang menguliti, dan ini adalah produk premium, seafood premium untuk food services, baik di hotel, di restoran-restoran. Blue swimming crab ini adalah merupakan komoditi utama. Sementara untuk sisi retail relatif kecil dibandingkan untuk food services. Nah, inilah sekarang kita mudah-mudahan kawan-kawan pelaku usaha yang membaca kondisi ini bisa mengantisipasi dalam waktu yang demikian pendek selama pandemi ini. Boleh lanjut? Nah, tadi Bu Bapak sekalian, sekarang kita lihat ekspor per negara tujuan utama. Dari sisi nilai, terbanyak mitra dagang kita adalah Amerika Serikat, yang kedua China, Tiongkok maksudnya di sini, yang ketiga adalah negara-negara ASEAN, kemudian Jepang dan Uni Eropa. Ini adalah berdasarkan nilai ekspor. Pertanyaannya, bagaimana sekarang dengan kebijakan Trump, Presiden Trump terkait dengan menekan subsidi ketidakseimbangan neraca dagang antara Indonesia dan Amerika yang akan mempengaruhi impor tarif produk perikanan atau produk perdagangan, tarif impor hasil perdagangan dari Indonesia ke Amerika Serikat. Mudah-mudahan tidak akan mengalami perubahan drastis dibandingkan keadaan yang ada dengan saat ini. Dari sisi volume ekspor, dari sisi volume yang paling besar adalah China, yang kedua ASEAN, yang ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat adalah Jepang, dan kelima Uni Eropa. Sementara komoditas dengan nilai ekspor tertinggi adalah udang di Amerika Serikat, kemudian Jepang, dan China.
Ibu bapak sekalian, tentu sangat menarik dari sisi nilai Amerika Serikat nomor 1, tapi dari sisi volume dia nomor 3. Arti produk perikanan kita yang diekspor ke Amerika pasti memiliki harga rata-rata yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang dikirimkan ke China dan ke negara-negara ASEAN lainnya. Demikian juga dengan Jepang. Ini sangat menarik. Kita akan lihat lagi tabel yang berikutnya. Nah, Ibu bapak sekalian, ini adalah ekspor-impor serta neraca hasil perikanan kita. Seperti yang kami sebutkan di awal tadi, untuk Januari-Maret 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun ini, 2020, dari sisi ekspor mengalami peningkatan 9,82%, impor sedikit mengalami kenaikan dari 100,2 menjadi 100,3 atau 2,75%. Sementara dari neracanya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 10,5%. Ibu bapak sekalian, ini Pak Arief dan kita semuanya ini harus memikirkan bahwa secara periodik ekspor dari sisi volume dan maupun nilai dia akan sangat fluctuate. Pada saat kuartal keempat akhir tahun, ekspor selalu mengalami peningkatan karena untuk kebutuhan Thanksgiving di Amerika Serikat, kemudian Christmas dan Tahun Baru mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dan setelah itu dia akan turun, termasuk Imlek, Hari Raya Tahun Baru di Tiongkok, juga sudah dipenuhi semuanya, di stok di akhir tahun. Setelah itu akan mengalami penurunan cukup tajam nanti pada saat Mei Juni. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian, kita kalau seandainya bisa bekerja bersama, tentu gambar ini tidak akan kita lihat lagi dengan dampak yang negatif. Tetapi yang berikutnya lagi tentu akan lebih bagus. Ini yang menarik, saya baru baca. Kok baca laporan ya? Sorry. Saya nggak baca, saya langsung lihat aja di gambarnya. Jadi saya nggak baca teks. Tadi siapa ada salah satu chatting. Boleh lanjut lagi? Nah, ini sekarang ekspor hasil perikanan menurut negara tujuan dan komoditas utama pada triwulan 1. Ibu bapak sekalian, kita bisa lihat dari data ini, dari masing-masing negara, komoditas apa saja yang dominan masuk ke negara tersebut. Contoh, Amerika Serikat, ada udang, tanjungan kepiting, tuna tapal cakalang, tilapia, ikan nila, cumi sotong gurita, dan lain-lain. Tiongkok juga demikian, komposisinya berbeda-beda dari satu negara ke negara yang lain. Yang kita cermati sekarang, ibu bapak sekalian, adalah tren perkembangan triwulan 1 2019 dan tren triwulan 1 tahun ini 2020. Yang berwarna merah adalah mengalami penurunan. Ini yang sangat menarik. Ini semua tentu kaitannya dengan pandemi 19 yang terjadi saat ini. Tiongkok, kemudian di ASEAN, saya boleh lanjut saja. Slide berikutnya. Di Jepang, seluruh jenis komoditi ikan utama yang kita ekspor ke Jepang dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan seluruhnya. Yang paling besar yaitu dari sisi volume ranjungan kepiting, rumput laut turun drastis. Dari sisi nilai ada di rumput laut juga. Ini yang jadi tantangan bagi kita dan seharusnya kita tidak terlalu khawatir bahwa penduduk kita 250 juta dengan kondisi ekonomi yang jauh lebih baik, purchasing power dari masyarakat pun juga lebih baik. Mudah-mudahan ke depan produk yang selama ini selalu berorientasi pada ekspor pada saatnya nanti akan kita serap di dalam negeri. Di Eropa juga demikian, saya mencermati penurunan paling tinggi adalah di tuna cakalang, dan ini umumnya adalah di steak, loin maupun di can tuna di dalam kaleng, di Pangalengan. Boleh lanjut? Nah, ibu bapak sekalian, inilah beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita menyampaikan keinginan
Pak Menteri menyampaikan kepada rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden, kemudian di Rakortas secara terbatas, baik di tingkat Pak Menko Maritim dan Investasi, demikian juga di Menko Perekonomian serta di Menko PMK. Ini kami mengusulkan seluruhnya dan alhamdulillah sebagian besar dari apa yang kita harapkan sudah dipenuhi dan kita rasakan di lapangan saat ini. Yang pertama, Ibu Bapak sekalian, stimulus ekonominya adalah usulan bantuan langsung tunai dana desa atau bantuan sosial sembako bagi masyarakat nelayan dan petambak garam dalam rangka jaring pengaman sosial. Jadi Ibu Bapak sekalian, kami menerima masukan, kami berdiskusi dengan siapapun untuk mendengarkan siap mekanisme yang terbaik untuk bisa mengurangi beban masyarakat dari seluruh lini usaha perikanan, mulai dari nelayan petani sampai ke perusahaan besar harus menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan mekanisme bantuan langsung, BLT, dana desa maupun bantuan sosial sembako lainnya bisa telah masuk di Kementerian Sosial, dan bahkan pemerintah daerah, gubernur, bupati, kepala daerah juga sudah mulai mengambil ikan dalam bentuk apapun sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dilakukan di daerah. Kemudian yang kedua, kita melalui Kemari Ikan juga menyerap produk kelautan dan perikanan. Kemudian kita juga menerapkan sistem bersih gudang. Saya akan menjelaskan sedikit satu slide khusus untuk hal ini dan saya mohon bantuan dan masukan dari Bapak sekalian pada saatnya nanti terkait dengan sistem bersih gudang dan gerakan memasyarakatkan makan ikan. Ini terus kita lakukan, teman-teman kepala dinas provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia terus mendorong mengkampanyekan makan ikan. Sebagaimana kita ketahui, gizi, protein, omega 3, omega 6 di ikan sangat tinggi dan sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita di saat pandemi seperti sekarang. Yang ketiga, terkait dengan kelanjutan industri perikanan. Apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita dengar dari para pelaku usaha yang harus kita perhatikan. Yang pertama, akses bagi kelancaran pengiriman logistik, input produksi, dan hasil supply. Hasil produksi di bidang kelautan dan perikanan di awal Januari, Februari, Maret mengalami kesulitan dan saat ini sudah begitu cepat bisa ditempuh, semuanya dibebaskan untuk dari sisi logistik, baik sarana produksi maupun hasil dari kegiatan tersebut harus dilancarkan, dibuka seluruhnya. Kemudian Pak Menteri juga telah meminta kesediaan para pemilik pabrik bersama Kementerian Perindustrian untuk bisa melakukan penundaan kenaikan harga pakan. Pada saat masyarakat dan pembudidaya dalam keadaan sulit seperti ini, sungguh sangat tidak tepat apabila industri pabrik pakan memberikan beban kepada masyarakat dengan meningkatkan harga pakan lebih dari 15% saat itu dan sekarang sudah tekan kembali, mudah-mudahan sudah kembali normal. Kemudian kami juga pernah menyampaikan permohonan dan Pak Menko langsung menyetujui dan memerintahkan saat itu juga tentang tarif kargo udara dikembalikan dengan harga sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, ini adalah usulan terakhir dari kawan-kawan industri pengalengan ikan dari Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia. Karena saat pandemi beberapa bulan terakhir, sesuai dengan permintaan kita, keinginan kita yang kita sampaikan kepada Gubernur, kepada Menteri Sosial, agar ikan menjadi bagian dari bansos atau jaring pengaman sosial yang menggunakan mekanisme yang ada di Kementerian Sosial maupun di provinsi, kabupaten, kota, akhirnya masuk seluruhnya, termasuk ikan kaleng. Akibat hal ini, Ibu Bapak sekalian, stok ikan kaleng di Indonesia sudah hampir seluruhnya terserap di saat permintaan impor ikan kaleng dari Malaysia dan Singapura meningkat. Kami bersyukur kawan-kawan APIKI mereka menahan diri, tidak mengekspor produknya, tetapi diserap oleh nasional. Akibatnya apa? Sekarang tin plate-nya, stoknya sudah menipis,
tinggal Mei Juni bulan depan sudah habis. Pasta tomat dan tepung pengental juga sudah mulai berkurang, sementara kita belum tahu persis kapan pandeminya akan berakhir. Kemudian yang berikutnya digitalisasi pemasaran, betul yang dikatakan oleh Pak ini dengan adanya PSBB atau di lockdown di banyak tempat, di banyak negara, memang semuanya akan e-commerce atau online marketing sekarang ini berkembang pesat saat ini, dan alhamdulillah ini yang bisa mendukung aktivitas UMKM tetap masuk di dalam kegiatan ekonomi karena adanya online marketing. Untuk permodalan, Ibu Bapak sekalian, perlu kami laporkan ini juga menjadi perhatian Bapak Presiden. UMKM kita mengetahui telah mendapatkan banyak kemudahan, relaksasi, stimulus. Kemudian khusus untuk KUR, kita juga mengusulkan agar supaya cakupan penerima kredit KUR ini harus diperluas untuk menyentuh sentra produksi perikanan yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian restrukturisasi pinjaman dana bergulir juga sudah kita lakukan saat ini di bawah BLU dan UKP. Boleh slide berikutnya. Peluang industri kelautan, Ibu Bapak sekalian, ini adalah beberapa hal saya ingin menyampaikan, saya skip saja yang berikutnya lagi. Nah, Ibu Bapak sekalian, sistem bersih gudang. Saya mohon bantuan Ibu Bapak sekalian, Pak Rektor, Pak Satria, dan kawan-kawan sekalian. Saya melihat dari data yang hadir saat ini beragam, banyak sekali dari perguruan tinggi, banyak dari CSO, NGO. Ini yang menjadi PR kita bersama. Ibu Bapak sekalian, sistem bersih gudang ini adalah portofolio dari Bapepti dan Perdagangan. Di saat pandemi, saat ini menurut hemat kami sangat penting sistem bersih gudang untuk segera hadir dan diinstal di semua cold storage yang ada di Indonesia. Dari grafik ini kita bisa melihat supply and demand pada saat volume ikan atau musim ikan sedang terjadi, maka harga ikan pasti jatuh. Ini dalam keadaan normal. Sebelum ada pandemi. Dalam keadaan pandemi sekarang, yang kami khawatirkan apabila sedang musim ikan dan tidak musim ikan, harga ikan tetap ada di bawah. Oleh sebab itu, kita mendorong sistem bersih gudang untuk segera bisa diterapkan. Di tahap pertama dilakukan di semua cold storage yang dimiliki oleh BUMN Perikanan, PT Perinus maupun Perum Perindo, agar supaya mereka bisa segera beraksi dengan menyediakan sistem bersih gudang tunda jual bagi produk nelayan yang masuk. Ini yang kami perjuangkan, Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, agar jangan sampai biaya produksi nelayan dan pembudidaya ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual dari produksi mereka. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, tentu nelayan dan pembudidaya mereka akan terpuruk dan sangat sulit untuk bisa dibangkitkan kembali sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Satria tadi. Dan untuk inilah saya membuka diri untuk mendengar semua masukan, formula untuk bisa menjalankan sistem bersih gudang ikan yang pertama kali di Indonesia dalam rangka menyelamatkan kawan-kawan kita yang bekerja di hulu. Boleh lanjut, Bu Is? Nilanto? Ya. Saya interrupt sebentar, Pak Nilanto ya. Silakan. Karena Pak Arief Satria ini juga harus ada berkegiatan lain. Pak Arief, ini sebetulnya ada banyak sekali pertanyaan, tapi mungkin nanti kita akan buat sesi lain ya Pak Arief ya, yang lebih luas selain perikanan juga perkebunan, karena ini banyak sekali pertanyaan yang mempertanyakan bagaimana peran perguruan tinggi dalam mengangkat dan mendorong serta membantu pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk perikanan. Tapi kami tahu dari panitia Pak Arief harus ada another Zoominar dengan salah satu menteri. Jadi mangga Pak Arief mungkin akan ada closing statement dulu sebelum pamit dengan kita semua. Ya, mohon izin Pak Nilanto.
Moga Pak Arif, sorry saya nggak diberitahu ini batasnya berapa menit. Sorry, bukan apa. Saya mohon maaf sekali karena mestinya saya bisa harus mendengarkan Pak Rahmat dan Bapak. Tapi kebetulan nih Pak Menpora sudah menunggu. Sini saya harus. Ya, moga Pak Arif. Intinya saya tadi menjawab pertanyaan banyak bahwa problem marketing daring memang sekarang ini masih bias ke pelaku besar. Memang banyak orang yang menengah ke atas mudah mendapatkan. Tapi akses petani, pembudidaya ikan, nelayan ke daring memang masih rendah. Dan mayoritas penduduk kita, konsumen kita, menengah ke bawah juga belum akses. Itu saya kira belum ketimpangan itu. Yang kedua adalah, tidak sekedar daring, ini untuk budidaya ikan, mau tidak mau, sekarang soal quality, soal teknologi 4.0, itu sudah menjadi keniscayaan. Ini saya kira perlu percepatan transformasi. Dan kemudian yang ketiga, tadi juga ada pertanyaan tentang bagaimana komitmen, saya yakin pemerintah punya komitmen besar untuk bisa menjamin adanya kedaulatan perikanan. Jadi kedaulatan perikanan sudah menjadi keniscayaan sebagai sebuah ekosistem yang kondusif untuk bisa terus menyemangati para pembudidaya ikan, para nelayan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, saya senang sekali tadi Pak Nilanto sudah menjelaskan dari aspek risiko dan lain sebagainya. Tapi saya kira Mbak Rini kayaknya perlu sesi khusus membahas tentang blockchain. Bagaimana penjelasan blockchain sebagai instrumen untuk menyelesaikan problem logistik. Jadi logistik bukan sekedar soal manajemen, tapi ini ada shifting paradigm dan juga shifting teknologi. Dengan teknologi blockchain ini saya kira masalah sebagian secara konseptual bisa terselesaikan. Nah ini kita perlu diskusi secara khusus bagaimana mentransformasi percepatan itu dan juga implementasi blockchain akan seperti apa untuk menangani kebuntuan rantai pasok ini. Jadi saya kira catatan terakhir Pak Nilanto, Pak Rahmat Gobel dan Bu Rini, saya Bapak sekalian semuanya mohon pamit. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusul Pak Arif undangan berikutnya. Pak Arif sekarang kalau rambutnya sudah ada yang banyak yang putih Pak Arif. Meninggalkan dunia hitam Pak. Menyusul. Selamat Pak ya. Oke, makasih. Oke, Pak Nilanto. Ya, Ibu. Pak Nilanto, sebetulnya materinya sangat ini sekali pastinya buat kawan-kawan yang hadir di sini. Ini sangat kita perlukan karena memang yang namanya tadi seperti Pak Arif sampaikan juga masalah data itu akan sangat membantu kita dalam membuat keputusan. Akan tetapi dengan waktu yang kita juga tidak bisa berlama-lama dan mudah-mudahan tidak banyak lagi yang akan disampaikan. Tapi sebelum itu saya minta Pak Rahmat Gobel, mungkin ya Pak Nilanto tidak apa ya. Pak Rahmat Gobel juga sudah ada di ruangan. Pak Rahmat. Pak Rahmat Gobel. Halo admin, bisa tolong di-unmute? Pak Rahmat Gobel mana ya? Admin bisa tolong bantu? Gimana Kak gerangan? Pak Rahmat. Halo. Admin. Udah, kedengeran? Kedengeran nggak? Kedengeran Pak, mangga silakan Pak. Sudah. Nah, aku matiin aja. Bergema Pak. Meeting, Nah, udah. Kedengeran? Kedengeran Pak, kedengeran. Kedengeran ya Mbak Rini? Mangga silakan Pak Rahmat, apa kabar? Para narasumber dan para peserta Zoom in meeting pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu dalam lindungannya. Saya mohon maaf, saya baru bisa bergabung pada saat ini karena tadi saya masih ada mengikuti rapat gabungan DPR. Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara acara pada
sore hari ini dengan tema Indonesia, temanya tentang yang dikaitkan dengan peluang industri perikanan pasca pandemik. Apakah kita siap? Sebetulnya kalau berbicara seperti ini, kita udah sering sekali Pak ya, bicara soal seminar, terus ya tentang bagaimana mau peningkatan dan lain sebagainya, tapi implementasinya kita itu selalu tidak seperti apa yang dalam kesimpulan-kesimpulan seminar yang kita selalu buat. Nah, kalau dengan tema peluang industri perikanan pasca pandemi, saya kira tema ini cukup bagus dengan kondisi sekarang ini, dan apakah kita siap atau tidak? Kita harus siap, nggak bisa enggak. Dan saya melihat bahwa situasi pandemik virus ini sendiri, ini adalah sebetulnya ada sesuatu yang menjadikan harus kita jadikan sebagai momentum untuk membangun ekonomi kita melalui apa yang kita miliki, baik itu kekayaan hasil laut, hasil bumi, kekayaan alam, dan pasar kita sendiri. Ini menjadi penting. Kenapa? Kalau semua ini tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki ini sendiri. Kalau kita lihat potensi dari 11 sektor maritim dengan nilai yang saya tahu adalah 1,33 triliun US dollar per tahun atau setara 21.000 triliun atau 7 kali lipat dari nilai APBN, dan juga penyerapan tenaga kerja 11 sektor ini bisa mencapai 45 juta orang atau 35% dari total angkatan kerja yang 126 juta. Ini adalah satu potensi yang besar. Bagaimana kita mengelola potensi yang besar ini menjadi satu nilai tambah. Kita tidak berbicara soal nelayan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kekayaan kita ini untuk kita membangun satu industri pangan yang kuat di dunia ini sendiri. Kita punya pasar yang besar. Bagaimana juga dengan kekuatan ini kita tidak bukan hanya sekedar mempersiapkan ketika kita akan nantinya menghadapi krisis pangan. Sekarang ini kesehatan kita tahu ada krisis di sektor kesehatan, peralatan kesehatan, akhirnya kita nggak bisa, baru kita mesti impor. Yang sekarang baru APD kita baru bisa buat sekarang. Ketika di awal kita nggak ini juga. Sekarang alhamdulillah yang tadinya kita banyak impor tentang masker, sekarang kita sudah bisa buat dalam negeri. Apalagi kita mempunyai kekayaan budaya, sehingga bukan hanya yang dari kain ataupun ini, tapi juga dari kekayaan kita, baik itu batik, tenun ikat dan lain sebagainya, bisa dijadikan satu produk dan akhirnya jadi produk fashion. Ini satu potensi yang dulu kita nggak pernah pikirkan soal itu. Nah, dikaitkan dengan hasil laut, ini masalah pangan yang juga Indonesia sekarang masalah pangan ini juga menjadi masalah isu yang besar. Kita belum melihat bahwa hasil laut kita sendiri khususnya belum bisa menjadi satu produk yang mempunyai nilai tambah yang besar, yang juga bisa kita membuat untuk membangun ketahanan, bagian menjadi ketahanan pangan nasional kita. Ya, ini yang menjadi concern saya. Nah, sesuai dengan tema yang ada sekarang ini, tentunya kita secara keseluruhan, ya saya juga karena kelautan ini ada di bawah Komisi 4, di mana juga karena saya ini kan Korinbang ya, Korinbang itu komisi di bawah saya itu ada Komisi 4, 5, 6, dan 7. Nah, bagaimana kita memanfaatkan momentum ini, dan saya mengajak kawan-kawan untuk mendorong, dan momentum ini harus kita jadikan kesempatan yang besar. Karena kalau tidak, kita akan sia-sia. Ini kesempatan yang luar biasa. Sebagaimana tadi saya katakan, total potensi dari itu ada dari sektor maritim itu bisa mencapai 1,33 triliun US dollar per tahun. Kita bersyukur yang lalu Bu Menteri sudah melakukan upaya-upaya. Sekarang dilanjutkan juga oleh Pak Menteri, Pak Edi Prabowo yang sangat luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, bagaimana sekarang adalah
tugas pemerintah kembali melanjutkan dan mengisi daripada apa yang untuk mewujudkan kita menjadi negara yang mempunyai ketahanan pangan yang bisa kita andalkan. Kita harus jadi. Kenapa? Karena kita punya kekayaan hasil laut dan hasil bumi lainnya. Jadi disinilah pertemuan ini tentu bisa menjadi masukan yang besar kepada saya sebagai di DPR dan juga kepada pemerintah supaya kita membuat satu grand design kembali. Kita buat desain perencanaan dalam 2 tahun ini bagaimana kita menjadikan sebagai Indonesia sebagai negara juga kelautan yang bisa apa yang kita miliki tidak hanya kita bisa membuat added value, tapi juga menjadi bagian untuk menjaga NKRI kita ini sendiri. Jadi banyak sekali nih kekayaan kita, kalau kita tidak kelola dengan baik, ya ini akan menjadi sia-sia. Jangan juga kita hanya menjadi negara importer untuk kebutuhan pangan kita. Saya kasih contoh, kita misalnya garam, ya kita punya selama ini kalau sekolah saya belajar penghasil garam itu ada di Madura. Dulu yang saya belajar ya. Nah, kita punya sebetulnya lahan dengan luas panjangnya bentangan laut kita. Masa iya kita mesti import garam? Ya. Saya ingatkan kepada pemerintah, kawan-kawan, saya bilang sudah waktunya kita sekarang membangun tambak garam sekaligus menjadi bagian membangun lingkungan hidup. Nah, saya pergi ke NTT, saya lihat bagaimana di NTT yang katanya daerah kering ya dan miskin. Saya lihat dari udara mempunyai potensi lahan yang luas untuk bisa membangun tambak garam. Nah ini juga tentu saya berharap pemerintah jangan juga hanya bisa melakukan import karena suplai garam dalam negeri nggak bisa. Padahal sebetulnya bisa dibangun. Ya. Jangan juga izin import itu hanya dijadikan seolah-olah hanya untuk kepentingan pedagang. Kita harus membangun membangun dan mengajak masyarakat menjadi bagian untuk membangun NKRI ini melalui garam. Karena sekedar garam saja itu kita bangun tambak, bukan hanya kita bisa mengurangi impor, ya. Kita juga bisa membangun lingkungan hidup dan bisa membangun kawasan pariwisata. Saya sudah lihat ke lokasi. Nah ini pemikiran-pemikiran ini yang harus kita bangun sehingga kita tidak hanya berbicara hanya bicara kelautan, hanya ikan berapa banyak, tapi berapa potensi. Dan bagaimana kita bisa mengajak masyarakat menjadi bagian untuk membangun kelautan kita sendiri. Potensi kita sangat luar biasa. Saya pada waktu yang lalu, saya ketemu sama pengusaha di Jepang. Mereka juga memberikan pemikirannya, ada rencana, mereka akan membangun budidaya ikan tuna. Nah, saya menyambut dan saya akan berbicara kepada pemerintah bagaimana supaya bisa memberikan kemudahan. Apalagi sekarang sedang dibahas juga dalam Omnibus Law untuk kemudahan izin. Ya, kemudahan izin untuk investasi dari luar. Nah, tentu walaupun kita juga tidak mengharapkan investasi dari luar itu menjadi yang utama. Investasi dari luar itu adalah pelengkap untuk pertumbuhan ekonomi nasional kita. Saya selalu berbicara seperti itu. Kepentingan nasional kita nomor utama. Baru asing itu kita undang untuk bagaimana mengisi yang mana kita tidak mempunyai kemampuan atau tidak punya kekuatan untuk di situ. Tapi kalau dilihat potensi itu luar biasa kita punya. Ya, jadi masih banyak yang belum tergali yang kita bangun secara maksimal. Jadi dari saya cukup ringkas saja karena saya datangnya udah terlambat, jadi jangan kelamaan saya bicara. Ya, jadi kesempatan saya untuk mendengarkan karena semua masukan pendapat akan menjadi manfaat buat saya. Di mana sebagai anggota DPR saya akan mendorong pemikiran-pemikiran masyarakat, kawan-kawan semuanya yang nantinya kita bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa mewujudkan NKRI kita yang kuat, yang tangguh. Ini harapan saya seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Rahmat. Pak Nilanto. Ya, Pak Ibu. Nilanto masih di situ. Pak Nilanto, paparannya akan dilanjutkan atau kita langsung tanya jawab, Pak? Saya pikir cukup, Ibu Moderator. Cukup ya, yang terakhir sudah. Assalamualaikum Pak Rahmat. Siap, Ibu Moderator. Kalau boleh kita langsung diskusi, saya ingin banyak mendapatkan masukan. Saya ingin mendengar banyak dari seluruh peserta. Kami persilakan Ibu. Ya, admin tolong Pak Rahmat mikrofonnya di unmute dulu. Ada pertanyaan ini untuk Pak Rahmat dulu deh. Setahu kami beliau juga waktunya rada terbatas. Admin bisa Pak Rahmat bisa di unmute? Udah. Okay. Ini ada pertanyaan dari Bapak Abdul Muthalib Angkotasan, masih ada di sini? Masih. Masih, maka silakan Pak, langsung ditanyakan langsung kepada Pak Rahmat. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rahmat Gobel yang saya hormati, saya Abdul Muthalib Angkotasan, dosen Universitas Khairul Ternate. Saya ingin bertanya pendapat Bapak soal Omnibus Law, karena kalau kita melihat dari kebijakan Omnibus Law ini berorientasi pada komersialisasi semua sektor, baik perikanan, baik pertanian, termasuk pendidikan, termasuk kami dari perguruan tinggi juga merasa was-was, Pak. Apakah Bapak mendukung ini? Karena ini akan meninggalkan legasi yang buruk bagi masa depan generasi. Kita belum siap, Pak, untuk membuka ruang bagi investor asing. Kita akan kalah bersaing, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di chat sudah bisa membaca bahwa kita punya sumber daya alam yang melimpah, Pak, tapi nilai kita masih miskin. Yang berikut adalah kita belum berdaulat. Kita butuh kemandirian, dan ini momentum untuk membangun kemandirian itu atau merumuskan skenario untuk membangun kemandirian bangsa di bidang perikanan. Terima kasih, Pak. Memang mengenai Omnibus Law ini banyak yang pro dan banyak juga yang kontra. Terima kasih Pak Abdul ya, yang sudah memberikan satu pertanyaan ke saya. Saya sangat mendukung Omnibus Law ini sendiri. Kenapa? Karena untuk membangun ekonomi kita, ya, mendorong apa yang kita inginkan, itu memerlukan investasi yang besar. Tapi tolong jangan lupa, saya selalu mengatakan, kita berbicara Omnibus Law ini, mesti yang nomor satu adalah national interest kita, Pak. Baru kita jabarkan ke bawah. Bagaimana di sektor-sektor industri, dan industri seperti apa yang mesti kita dorong investasinya. Dan juga kalau UMKM, juga UMKM bagaimana yang mau kita dorong. SDM seperti apa yang mau kita dorong, yang harus kita bangun. Kalau saya berprinsip, kalau kita berbicara cuma sektor SDM, saya kira ini bukanlah satu jawaban. Kita tidak ingin mempekerjakan investasi masuk. Investasi masuk ke Indonesia itu adalah sebagai pelengkap, saya sampaikan. Dan melalui investasi itu bagaimana kita membangun harkat martabat dan derajat bangsa Indonesia. Selain kita menjaga NKRI kita, yaitu dengan apa? Bahwa industri itu tidak hanya sekedar mempekerjakan orang, tetapi memanusiakan manusia. Makanya kalau kita sudah berbicara ke sana, kita jangan salah, kita berdiri investor mana yang hanya jangan cuma sekedar mempekerjakan orang. Ya. Nah, begitu juga ini saya cerita ini secara besar ya, UMKM. Saya ingin kasih tahu ke Bapak. Pada waktu saya menjabat Menteri Perdagangan, saya melarang impor pakaian bekas. Dan saya dihadapi oleh pertanyaan pada waktu itu, sementara ini menyangkut UMKM dan bagaimana lapangan kerja. Saya katakan tidak. Kenapa? Karena di situ kalau bicara UMKM, pengrajin rumah, garment itu akan mati dengan adanya pakaian bekas. Apalagi karena murah, ini harus diberikan kepada rakyat. Rakyat membutuhkan. Ya, belum lagi kalau kemudian yang kedua, saya melarang impor tekstil, batik dengan desain batik. Karena lebih murah dari Cina. Saya bilang tidak.
Justru karena murah itulah yang membuat kita akan jadi punya persoalan masa depan. Saya katakan justru kita dorong industri dalam negeri kita jaga nilai-nilai budaya kita, termasuk tekstil. Ya. Tekstil di sini itu seperti batik, tenun ikat, songket. Jangan sampai kita karena murahnya dari luar negeri, dari Cina khususnya, kita tahu semua Cina murah kan, akhirnya para pengrajin tenun ikat, songket yang ada di desa itu hilang karena tidak mampu harus bertarung dengan luar. Disinilah peran pemerintah. Ya. Juga jangan sampai UMKM kita misalnya yang lalu pernah hampir dibuka UMKM izin usaha kecil, ya supaya investasi masuk, tetapi usaha kecil kita mati semua dikuasai UMKM dari luar negeri. Pemikiran bahwa dalam saya mendukung itu adalah tentu adalah kita ingin mendorong ekonomi kita dan memanfaatkan pasca setelah pandemi ini sendiri, kita siap untuk mengisi, menarik, tapi kita mesti jelas investasinya. Jangan kita buka-buka investasi tapi izin tapi kita nggak tahu apa goal kita. Dan kan juga terlambat. Kalau proteksi saya sangat proteksi. Tapi proteksinya bukan dengan kata tidak boleh. Ya, saya juga pengusaha elektronik, Pak. Saya harus bertarung dengan barang impor dan ilegal. Nggak ada yang membela saya. Pekerja tidak pernah membela saya untuk menggunakan produk dalam negeri. Karena murah, dia bilang di sana murah. Sementara kalau saya berbicara sama karyawan saya pun, saya pernah bertanya sama karyawan saya, kenapa kamu pakai merek lain? Murah Pak, lah sementara gaji Anda lebih mahal dari saya. Nah, hal-hal gini yang harus kita luruskan bersama. Kita harus mempunyai pemikiran yang bersama, bagaimana membangun NKRI ini tanpa harus kita jangan sampai dengan investasi yang juga maksudnya mendorong investasi itu untuk jadi bagian untuk mendorong ekonomi kita, tapi kita melemahkan NKRI kita. Jadi kalau soal bertarung kita harus bertarung. Kalau kita juga selalu hanya mengatakan kita belum siap, sampai kapanpun kita nggak akan pernah siap. Jadi dengan pandangan saya, kita membuat Omnibus Law untuk membuat added value yang besar, tetapi tanpa meninggalkan nilai-nilai yang ingin kita bangun. Jadi itu yang pandangan saya, Pak. Oke, Pak Abdul. Oke, Pak Nilanto. Baik, terima kasih banyak Ibu. Pak Abdul tertarik dengan pertanyaannya Pak Abdul, bagaimana membangun kemandirian bangsa untuk perikanan. Saya pikir Pak Abdul, pemerintah sampai dengan saat ini masih tetap memiliki komitmen bahwa kedaulatan wilayah laut kita ini adalah harga mutlak, dan kami ingin memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengupayakan agar supaya wilayah NKRI di laut masih harus kita bisa manfaatkan dengan cara menjaga secara rutin patroli laut bersama kawan-kawan dari Unsur TNI AL, Bakamla di jalur TTE, kemudian di jalur 12 nautical mile wilayah jurisdiksi bersama kawan-kawan dari Polo Air. Untuk itu Pak Abdul, mudah-mudahan kawan-kawan tidak ragu semuanya bersama kita untuk mengamankan kedaulatan wilayah NKRI kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait bagaimana dengan mensejahterakan nelayan. Hal ini mumpung ada Pak Rahmat Gobel pada pertemuan hari ini dan kawan-kawan semua yang bisa mengikuti. Nelayan mereka pergi ke laut, pada saat mereka mendaratkan ikannya, yang pertama kali harus dicari adalah tempat pendaratan yang bersih, higienis, dan memiliki sanitasi yang baik. Yang kedua, mereka harus memiliki air bersih, laut maupun air tawar, serta ketiga, memiliki es. Nah, Pak Ahmad Gobel dan Ibu Bapak sekalian, Undang-Undang 23 mencabut kewenangan pemerintah kabupaten kota terhadap semua sarana prasarana pantai, baik milik pelabuhan perikanan, baik untuk pengawasan, semuanya dialihkan ke pemerintah provinsi. Disinilah sebetulnya kepercayaan kita kepada para nelayan. Harapan kita tentu ini adalah menjadi kewenangan para gubernur di provinsi yang harus memberikan perhatian
agar supaya sistem rantai dingin segera dimulai sejak ikan tersebut bisa didaratkan di pelabuhan. Potensi ikan kita luar biasa besar. Kita tidak ingin melihat nelayan miskin, mereka karena dikaruniai laut yang luar biasa bagus, dan tentu kita mengetahui harga ikan segar jauh lebih mahal dibandingkan dengan ikan yang beku atau bahkan yang sudah diproses. Tentu ini adalah merupakan berkah yang harus kita jaga dan harus kita urus bersama-sama dengan semua pihak. Kira-kira begitu Ibu, pada kita. Oke, terima kasih Pak Nilanto. Pak Nilanto, ini ada pertanyaan. Pak Iwan Setiaputra masih ada di sini? Iwan Setiaputra. Halo. Halo, Pak Iwan Setiaputra. Nggak ada kayaknya ya. Ini Pak Nilanto, saya akan mengundang Pak Andri. Pak Andri, bisa tolong di-on-kan ininya? Pak Andri? Pak Andri? Iya. Oke, Pak Nilanto ini dan Pak Rahmat. Pak Andri ini adalah sebagai salah satu contoh nyata masyarakat yang melihat peluang dengan kondisi oversupply. Tadi seperti yang yang disampaikan juga bahwa saat ini COVID-19 itu banyak oversupply di beberapa daerah sampai akhirnya ikan itu tidak ada yang bisa memanfaatkan. Mungkin ini salah satu contoh dari masyarakat yang bisa kita dengar bagaimana Pak Andri ini menyikapi situasi yang ada sekarang. Mangga Pak Andri. Iya, selamat sore semuanya. Halo. Iya. Selamat sore semuanya. Terima kasih bisa bergabung di seminar ini. Terima kasih saya bergabung dengan rekan-rekan di sini yang sebetulnya mungkin lebih punya background yang ini ya, yang lebih jelas di bidang kelautan gitu. Karena kami saya secara pribadi mewakili teman-teman di Jogja yang biasanya bergerak di wilayah kreatif di bidang-bidang industri yang tidak langsung berhubungan dengan produk perikanan. Tetapi kami melihat terutama dari teman-teman komunitas, kami dari ada Jogja Creative Society, jadi teman-teman yang bergerak di bidang kreatif, industri kreatif dan menghasilkan produk-produk kreatif, melihat ada beberapa peluang yang terkait dengan masa pandemi ini, salah satunya dengan produk-produk bahan baku yang melimpah, khususnya di produk laut, produk seafood. Terima kasih juga dengan teman-teman penyelenggara seminar dari teman-teman pekerja event Jogja yang memfasilitasi ini. Ini sedikit saya tunjukkan ada beberapa produk yang sudah kita olah. Jadi kebetulan ada beberapa suplai dari pantai-pantai di sekitar Jogja dari nelayan-nelayan kecil. Ada ikan segar, ada udang, ada cumi. Yang lalu kita coba olah dengan menu-menu tradisional, tetapi kita coba sampaikan, kita coba presentasikan dengan mungkin akan lebih mudah jika dipresentasikan dengan kemasan modern seperti ini. Jadi arahannya lebih kepada rapid program untuk mengantisipasi atau menyerap produk-produk yang saat ini sedang berlimpah. Saya tidak tahu apakah ini nanti akan bisa menjadi salah satu ciri khas juga Jogja yang dimana di sini cukup banyak lembaga riset, ada LIPI, ada beberapa teman-teman dari kampus yang punya lembaga kerisetan yang bisa memperdalam beberapa menu-menu tradisional yang mungkin bisa dikemas dalam produk kemasan modern. Mulai dari frozen food sampai ke produk kalengan seperti ini. Nah, alhamdulillah ini beberapa teman-teman di Jogja sudah mulai berjalan. Yang biasanya teman-teman ini mengolah untuk produk-produk gudeg kaleng yang sudah peredarannya mungkin sudah di nasional juga. Dan kita melihat komoditi perikanan atau komoditi hasil laut ini salah satu yang mungkin bisa kita dekati dengan pendekatan kreatif
di bidang kuliner ini. Kira-kira seperti itu. Kami sangat butuh masukan dari teman-teman yang punya latar belakang kelautan dan produk kemaritiman yang lebih tahu ya, karena kami lebih bisa mencoba mendistribusikan melalui pendekatan kreatif, melalui pengemasan yang baik, melalui desain-desain yang mungkin lebih memikat untuk konsumen, dan tentu saja sangat butuh dukungan teknis dan pengetahuan tentang produk ikan yang lebih standar dan mungkin bisa ikut mendorong penguatan produk kelautan untuk Indonesia. Kira-kira seperti itu. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Andri. Jadi gitu Pak Nilanto. Boleh? Mangga silakan dikomentari Pak. Terima kasih dengan Pak siapa tadi Bu? Pak Andri. Pak Andri, saya boleh dapatkan kontaknya Bapak ya? Siap. Ya Pak, nanti kami fasilitasi Pak. Baik, makasih banyak Ibu. Apa yang disampaikan Pak Andri itu sungguh sangat tepat dan itu yang kita butuhkan. Oke. Ibu Bapak sekalian, pada saat ikan berlimpah, yang sering kita ketahui ikan tidak bisa tersalurkan ditampung di cold storage yang terdekat di lokasi nelayan, di pelabuhan-pelabuhan terdekat atau ke ibu kota, dimanapun lokasinya, atau sampai ke pemasaran akhir. Problem selalu muncul di sana. Oleh sebab itu, Pak Andri, diversifikasi produk pengolahan ini terus kita kembangkan. Kita memiliki balai besar, Pak Andri, silahkan, most welcome. Kalau Bapak ada kesempatan di Jakarta, kita diskusi lebih jauh. Kami punya laboratorium sehingga bisa mendorong pengolahan produk perikanan untuk semua jenis ikan. Yang kami inginkan, yang kami dorong, pemerintah, kami KKP akan menerbitkan begitu banyak leaflet, juknis, secara sederhana bagaimana mengolah ikan tanpa harus menggunakan pendingin. Pendingin masih menjadi PR besar bagi kita karena ketersediaan pasokan listrik hanya di Pulau Jawa yang mereka siap. Tetapi berbicara di Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku, Papua itu masih menjadi PR besar. Sehingga kita harus dorong, bisa diasap, bisa dikeringkan, bisa diolah menjadi abon, lele patin sekarang diabon, kulitnya juga bisa dimasak dan seterusnya. Saya pikir saya menyebut baik Pak Andri, kita bisa terus diskusi kerjasama bagaimana mengolah ikan untuk bisa dimanfaatkan 1-2 bulan ke depan. Tidak harus semuanya dalam keadaan didinginkan. Terima kasih. Oke, Pak Rahmat ada memberikan komentar, Pak Rahmat? Tentang yang industri tadi ya? Iya, industri tadi yang Pak Andri ya? Pak Andri, ya. Ya, jadi Pak Andri, saya ingin berikan apresiasi saya. Ya, jadi ada inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan di daerah untuk menjadikan sesuatu menjadi added value, ada nilai tambah yang dibangun. Ya, jadi kita sekedar membeli, ada menangkap ikan, tapi bagaimana hasil ikan ini juga bisa memberikan added value dan bisa dijual, bisa diterapkan untuk disimpan untuk agak waktu yang lama. Kan kalau fresh saja hari itu kan habis langsung. Nah, ini sesuatu yang bagus. Dan memang terus terang saja di Komisi 6 dengan kawan-kawan di Komisi 6 saya juga sudah menjelaskan beberapa hal bahwa bagaimana kita mendorong industri UMKM kita, industri ya, bukan hanya dagangnya. Ya, kalau dagang tadi sama-sama sudah saya kasih contoh, kita impor, UMKM ada yang impor, ada yang buat dalam negeri karena murah. Nah, ini saya mengatakan bahwa kita harus dorong industri ini dengan hasil yang kita miliki untuk punya added value atau nilai tambah. Ya. Saya punya pengalaman satu lagi. Ini waktu saya masih Menteri Perdagangan, baru 2 bulan dibikin oleh inflasi hanya gara-gara cabai. Ya, saya pertanyakan kenapa kok cabai bisa memberikan sumbangan inflasi yang besar pada waktu itu? Ya, ada yang mengatakan ini adalah siklusnya, musimnya memang ketika musim hujan harga pasti jatuh.
Ya, harga jadi harga naik, bukan jatuh. Saya katakan, kenapa tidak kita bangun? Ini pola pikir yang saya maksudnya. Kita tidak membangun perkebunan cabai di mana daerah yang mempunyai konsumsi cabainya tinggi. Kenapa kita harus impor dari daerah lain, bawa dari daerah yang otomatis menciptakan harga itu naik. Nah, ketika saya tanyakan seperti itu, mereka katakan, Pak, kalau ini oversupply bagaimana? Ini harga jatuh. Saya bilang justru disitulah mesti masuknya industri pangan. Kita harus dorong industri pangan yang juga bisa dikerjakan oleh usaha kecil menengah. Saya sudah lihat beberapa, banyak sekali ya. Sekarang gudeg pun juga sudah bisa dibawa ke luar negeri. Disimpan dalam satu kaleng, bisa dibawa ke luar negeri. Banyak makanan-makanan yang sudah ada. Nah, ke depan tadi saya katakan, kita harus mendorong industri pangan ini, di mana industri pangan apalagi melibatkan usaha kecil menengah menjadi bagian dalam membangun ketahanan pangan nasional kita. Jadi bukan hanya kita punya dengan buah ataupun bisa menangkap ikan sebanyak mungkin atau tidak, tetapi bagaimana kita bisa membangun industri pangan dari hasil laut kita, hasil bumi kita yang bisa memberikan added value. Ini sama pertanian. Pertanian juga demikian. Petani kenapa masih banyak yang miskin? Nelayan juga masih banyak yang miskin karena tadi pertama infrastruktur dan proses ekosistemnya kita yang belum terbentuk dengan baik. Kalau kita bisa bangun dan menjadikan satu industri makanan yang ada di tingkat desa, ini Indonesia akan menjadi kuat. Nah itu pasar bukan hanya Indonesia, kita bisa melakukan perdagangan ke Middle East yang dimana rasanya lidahnya itu bisa cocok dengan orang Indonesia. Dan jadi hal-hal seperti ini, makanya saya juga dorong kepada KKP dan perdagangan maupun perindustrian, bahkan perbankan. Saya sudah mendiskusikan banyak, bagaimana kita dorong sekarang. Kita tumbuhkan para pengusaha-pengusaha yang andal dengan dukungan program-program yang dimiliki oleh pemerintah, baik melalui Koperasi dan sebagainya, untuk memberikan ketahanan pangan kita, bukan hanya lahan, tetapi ada proses added value melalui industrialisasi. Ini harapan saya kepada dalam 4 tahun, 5 tahun yang ingin saya dorong kepada kawan-kawan supaya tumbuh. Dan inilah kesempatan. Ya, ada kesempatan yang saya sering, karena saya sering belajar ke Jepang, ya, sekolahnya di Jepang, saya juga sering. Setiap satu daerah yang saya datangi, selalu produk desa itu ada produk yang menjadi andalan mereka, UKM-nya mereka. Yaitu sektor pangan. Kalau kita jalan naik masuk di tol itu, setiap pemberhentian itu di daerah lingkungan itu pasti ada barang-barang produknya yang hasil desanya ada di sana. Nah ini sebetulnya saya ingin mendorong hal itu. Jadi kalau kita di daerah bukan hanya produknya, mungkin ada restoran yang menjadi khas dan mesti dibilang ini adalah produk dari desa ini, kabupaten, kecamatan, ini yang mesti kita angkat. Jadi ada kebanggaan juga kepada produk hasil kita sendiri. Produk hasil daerah itu sendiri. Nah ini yang mesti kita dorong. Jadi tentu nanti sayang nih pasca ada COVID, pandemi COVID ini, jadi baru masuk belum banyak yang bisa kita lakukan. Padahal saya sudah, dan saya dengan kawan-kawan sudah melakukan banyak dialog-dialog untuk mewujudkan hal ini. Saya terima kasih nih untuk ini. Dan saya mungkin ini di daerah mana ya Pak? Di daerah ini. Produknya daerah mana nih Pak? Di Jogja Pak. Nah. Nanti kalau saya ke Jogja, kalau bisa saya akan mampir nih. Ya. Siap. Bapak Andri dari ini ya, dari lebih banyak pada handicraft mebel ya? Kami sebetulnya dari bidang ekonomi kreatif membawai beberapa subsektor juga, mulai dari fashion, ada kuliner, ada perkopian, cukup banyak beberapa teman-teman yang lain yang bergabung dengan Jogja Creative Society. Nah, kami terhubung juga dengan beberapa pengolah makanan yang biasanya mengolah gudeg, pengalengan gudeg. Demikian pula dengan teman-teman kampus yang berada di riset untuk penggalian menu-menu tradisional yang dipresentasikan dengan pengolahan modern, salah satunya pengalengan dan produk-produk bekuan atau frozen. Universitasnya dari mana Pak Andri ya? Gimana Bapak? Kan tadi ada sama-sama kawan-kawan melakukan riset untuk produk makanan itu dari UGM, dari UGM, dari Gajah Mada.
Bisa nggak saya ketemu nanti kita diskusi secara khusus? Baik, Pak. Bisa kita jadwalkan. Baik. Jogja ini kan luar biasa. Ya. Jadi saya ingin dengar masukan dari kawan-kawan, ide apa yang bisa kita bangun. Ya. Baik, monggo. Sekali diskusi, karena udah ada contoh produk yang menarik. Ya. Baik, monggo Pak. Kami bisa jadwalkan. Nanti mungkin Mbak ini bisa dicatat ya alamat. Siapa? Pak Andri, supaya kalau saya ada ke Jogja, saya akan nanti kita diskusi. Kalau itu Pak Andri kumpulkan ke kawan-kawan, bikin. Nanti Pak. Baik, insya Allah Pak. Baik. Pak Nilanto ya. Kita siapa karya kreatifnya kawan-kawan semua itu. Betul Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Yuk, sama-sama Pak. Matur nuwun Pak Rahmat. Pak Rahmat Gobel, bisa satu pertanyaan lagi saja sebelum kita selesai ini, walaupun sebetulnya pertanyaannya banyak sekali ini Pak. Alhamdulillah banyak sekali yang antusiasnya. Mudah-mudahan nanti kami dari panitia bisa menindaklanjuti Pak Nilanto, Pak Rahmat, dan juga kepada Pak Rektor atas pertanyaan-pertanyaan yang boleh dibilang sulit untuk kita juga memilihnya ya Pak ya. Ini saya persilakan kepada Pak Anton Pratama Butar-Butar. Mangga disilakan Pak pertanyaannya kepada Pak Nilanto dan kepada Pak Rahmat Gobel. Pak Anton Pratama Butar-Butar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang saya tanyakan di chat sih Pak, untuk Pak Rahmat Gobel dan Pak Nilanto Perbowo, faktor apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk mendorong koperasi perikanan sebagai koperasi perikanan yang real agar menjadi kekuatan ekonomi nelayan, khususnya untuk nelayan kecil, karena seperti yang saya bisa sampaikan di sini, untuk kota Tanjung Balai di Sumatera Utara itu yang sangat diuntungkan itu adalah kapal-kapal besar, bukan nelayan-nelayan kita sendiri gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan Pak. Bu Rini. Ya Pak. Mohon berkenan Pak Rahmat Gobel, beliau sekolah di Jepang, paham sekali koperasi perikanan Jepang, kami adopsi di Indonesia. Pak Rahmat Gobel, Pak Rahmat. Ini Pak Nilanto boleh. Keduanya Pak, dua-duanya nggak ada jawab Pak. Pak Anton ya? Iya Pak. Yang dimaksud kapal besar itu asing atau lokal? Lokal tapi bukan yang kecil Pak, maksudnya yang besar-besar Pak. Jadinya kan sangat kalau kami lihat di sini jadinya kasihan nelayan kecil sih Pak. Nah, maksud saya itu betul karena ini kan perlu dibangun satu kerjasama antara besar sama yang menengah maupun yang kecil. Yes. Pertanyaan saya ini ada kapal-kapal besar ini pemiliknya siapa nih? Asing atau lokal? Asing Pak. Nah kalau asing itu nanti harus dibahas lagi dengan KKP. Bagaimana peran lokal yang harus juga didorong, ya? Okay. Karena mungkin kalaupun asing ada, menurut saya bisa iya bisa enggak juga. Bisa kalau mereka bisa membangun satu kerjasama kemitraan, memanfaatkan para nelayan yang kelasnya kecil yang kita harapkan mereka bisa dibangun bersama-sama. Tapi hanya kalau dia jalan sendiri tanpa melibatkan para nelayan yang ada di situ. Nah, saya sebetulnya ingin mendorong bagaimana nelayan-nelayan kita itu harus bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Ya, jadi kalaupun kemitraan, tapi dia tetap menjadi tuan rumahnya. Nah, ini kemitraan, model kemitraan yang kita bangun. Kita punya koperasi, kita punya menteri pedesaan, kita punya menteri kelautan. Nah, bagaimana kita mencoba mensinergikan? Menurut saya sebetulnya pemerintah itu mempunyai semua program. Cuma bagaimana kita mensinergikan program-program itu untuk menjadi satu yang bisa memberikan added value yang besar. Kembali lagi added value. Karena kalau jalan sendiri-sendiri ya pasti ketemu. Seperti contohnya, saya juga mendorong banyak koperasi. Ya, saya daripada BUMD, saya lebih mendorong koperasi. Kenapa?
Karena koperasi ini dimiliki oleh banyak pelaku. Pelaku kalau itu koperasi pertanian, para petani, kalau di sektor kelautan itu koperasi nelayan yang harus kita dorong. Ya. Nah, kenapa mesti koperasi? Kembali lagi. Kalau koperasi kita bisa menjabarkan nilai-nilai dalam Pancasila. Misalnya ada gotong royong, kerjasama. Dan hal-hal ini yang bisa kita jabarkan. Nah, kalau ini kita bisa bangun, ini kita kuat. Itu yang tadi saya katakan di awal, bahwa kita membutuhkan investor bukan sebagai yang investor sebagai pelaku, sebagai pelengkap daripada untuk mendorong ekonomi kita sendiri. Nah, oleh karena itu, ini saya tahu Menteri KKP kita yang baru ini punya idealisme yang cukup. Saya sudah beberapa kali ketemu, diskusi, dan beliau ingin mendorong hal itu. Nah, tinggal bagaimana kita bisa, saya pun bisa mendorong Pak Menteri dan juga Menteri Koperasi itu melakukan satu sinergi untuk memecahkan semua persoalan nelayan, maupun juga bukan hanya sektor nelayan tapi juga pertanian. Ini kalau jadi luar biasa. Cuma sayangnya pas kita lagi diskusi mau mulai ada pandemi COVID. Udah semuanya ini. Nah, disinilah tapi kita harus sama-sama. Kalau saya lihat ini pandemi COVID-19 ini sebetulnya ada hikmahnya dan ada manfaatnya buat kita untuk membangun kekuatan kita. Ya, kita, para nelayan harus kita dorong. Para petani pun harus kita dorong. Dengan goal tadi satu, NKRI, yang kedua kita membangun ketahanan pangan melalui apa yang kita miliki. Memang ini nggak gampang, Bapak, Ibu-ibu. Ya, ini perlu satu usaha dan perlu kerjasama. Ya, jadi saya kira insya Allah mesti ada perubahan dalam 4 tahun ke depan. Nah, semoga Pak. Bu Rini. Iya Pak. Jadi demikian, mungkin sebelum sebelum saya tutup, saya ingin mendengarkan dari Pak Nilanto dan juga dari Pak Rahmat. Sebetulnya potensi real apa gitu ya yang kita tadi sudah dengar. Kita tadi sudah dengar dari paparan Pak Rektor, juga dari paparan Pak Nilanto, dan juga penjabaran dari Pak Rahmat Gobel mengenai sumber daya alam kita yang sangat-sangat luar biasa. Jadi sebetulnya dan juga segala perlu di mana nelayan perlu perlindungan dengan memperkuat koperasi dan permodalan, dan juga ada penjabaran mengenai penyelesaian masalah logistik yang masih perlu dilakukan dengan berbasis teknologi blockchain tadi dari Pak Pak Arif. Jadi sebetulnya potensi secara realnya bagaimana Pak? Balik kepada judul dari acara kita adalah peluang industri perikanan di pasca pandemi. Walaupun kita juga belum memastikan kapan pandemi ini akan berakhir ya Pak ya, tapi mungkin gradually ini akan segera berakhir, dan biasanya kita akan mendapatkan seperti Pak Andri tadi, kita bisa langsung menyikapi dengan hal-hal yang cukup kreatif. Mungkin Pak Rahmat dulu atau Pak Nilanto dulu, atau mau switch? Pak Rahmat dulu dong. Walat kalau saya duluan. Silakan Pak Rahmat. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau bicara peluang besar. Tinggal bagaimana kita meluap peluang itu. Ya, ini menjadi tantangan kita. Sebagaimana dalam yang saya belajar dari Al-Quran, Allah mengatakan, semua rezeki kuberikan berlimpah ruah di muka bumi, engkau carilah. Nah, itu udah ada tuh. Ayatnya ada juga. Bagaimana kita cari sekarang? Kita buat, kita bangun. Pemerintah Pak Jokowi sudah membangun infrastrukturnya, walaupun masih banyak kekurangan. Belum secara total bisa membangun secara penuh. Tapi sudah dibangun. Nah, jangan juga infrastruktur yang dibangun, baik itu pelabuhan, airport, jalan, listrik, itu kalau tidak kita isi dengan nilai tambah ataupun melalui kreativitas yang kita miliki, membangun sesuatu menjadi nilai tambah. Karena kalau tidak, negara ini semua itu hanya akan menjadi fasilitas untuk produk impor. Nah, disinilah makanya
Saya dalam beberapa kali diskusi dengan Kementerian Koperasi, Perindustrian, kekuatan kita adalah di UMKM yang harus kita dorong. Dan sektor apa? Sektor pangan harus kita dorong. Kalau sektor industri, elektronika, otomotif udahlah, itu lebih banyak industri besar. Tetapi industri kecil menengah, termasuk pangan, termasuk produk-produk yang berbasis budaya seperti kain, tenun ikat, songket, batik, ini pun harus kita dorong. Sektor handicraft, mempunyai nilai keahlian dan lain sebagainya. Nah, jadi pangan ini menurut saya menjadi penting, ya, bukan hanya perikanan aja, dan harus kita lihat dan harus kita dorong. Dan melalui DPR saya pun selalu menyampaikan kepada kawan-kawan, ini harus kita jalankan dan kita wujudkan untuk mengantisipasi, bukan mengantisipasi kalau adanya krisis pangan dunia nanti. Kita sudah pernah bahas ini berapa yang lama. Tapi apa langkah-langkah kita untuk bisa membuat dan kita bisa membangun industri pangan kita ini menjadi sesuatu kekuatan. Itu yang saya kira kalau ditanya peluangnya ada nggak? Ada sekarang. Bukannya nggak ada. Dan saya sudah lihat bagaimana kita mau dorong semua ini untuk menjadi yang nilai tambahnya besar. Jadi kita nggak perlu lagi mesti import dari luar. Jangan sampai kita importnya itu makin lama makin meningkat. Buah-buahan aja kata sudah banyak dari waktu ke waktu meningkat. Ya, belum yang sapi aja kita masih import, masih tinggi. Ya, ini yang lain. Nah, ini yang harus kita jangan sampai itu, dan jangan sampai kita mewariskan kepada anak cucu kita atau cicit kita nanti. Karena udah keenakan impor. Nah, ini yang satu tantangan yang besar buat kita semua, khususnya para milenial. Ya, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri tadi, itu sesuatu yang luar biasa, sudah ada mulai. Nah, ini yang kita dorong. Oke, nanti saya mau ketemu Pak Andri, saya akan bahas juga dengan kementerian yang lain, dengan melihat di setiap daerah apa yang ada keunggulan. Jadi itu tolong dibantu Pak Andri nanti, bukan hanya mungkin daerah lain juga ada. Nah, ini coba kita pikirkan bersama. Dan juga termasuk perbankan, saya coba diskusi dengan kawan-kawan bagaimana mendorong dengan goal tadi adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional. Itu harapan saya dan optimisme saya yang ingin saya bangun untuk di Indonesia sendiri. Terima kasih, Rin. Oke, silakan Pak Nilanto. Baik, terima kasih banyak. Saya sependapat 100% dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Gobel sebelumnya tentang peluang ke depan. Kita jangan hanya sibuk menikmati importasi tanpa kita memberikan nilai tambah bagi industri dalam negeri. Saya hanya ingin menambahkan, Pak Rahmat Gobel mohon izin terkait dengan sektor perikanan. Yang paling penting, pertama, Pak Rahmat Gobel betul, kita memiliki potensi sumber daya perikanan yang luar biasa dahsyat. Kalau saya boleh katakan, dan saya boleh di-challenge, boleh ditantang kebenaran kalimat saya, bahwa laut di Indonesia adalah laut yang terluas dan tersubur sumber daya perikanannya di kawasan ASEAN. Dan mungkin kalau di ASEAN kita nomor 1. Dan untuk Indonesia bagian timur, Asia bagian timur, itu pun saya yakin bahwa laut Indonesia demikian subur, demikian sehat, ikannya begitu berlimpah. Nomor 1. Yang kedua, Mbak Rini, bahwa nelayan sampai dengan hari ini masih kesulitan mendapatkan akses sektor pembiayaan. Terima kasih sekali Pak Rahmat Gobel menyebut berulang kali mengenai pentingnya perbankan masuk ke sektor mikro kecil menengah. Ini sangat penting. Meskipun pun kita mengetahui dari 9%, 8%, 7%, sekarang sudah turun ke 6%. Namun demikian, untuk kredit mikro sampai dengan 50 juta, ini Pak Rahmat Gobel, Pak Menteri dalam banyak kesempatan di ratas sudah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa untuk kredit 50 juta secara ketentuan tidak dibutuhkan kolateral, tetapi pada prakteknya kolateral pun masih diminta oleh bank-bank pelaksana yang tersebar di Indonesia. Ini yang tentu kami harapkan agar supaya diperluas, dipermudah tentang kemudahan
mendapatkan akses kredit modal kerja maupun modal usaha bagi nelayan dan pembudidaya serta pengolah hasil perikanan skala kecil. Ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, Pak Rahmat Gobel, kebetulan Bapak sekarang berada di posisi yang sangat strategis sebagai Wakil Ketua Komisi 6 di DPR RI. Mohon Bapak bahwa Undang-Undang 23 saat ini menyebabkan pusat-pusat pendaratan ikan, tempat-tempat pelelangan ikan menjadi well abandoned, mohon maaf kalau saya menyebut tanda kutip, menjadi daerah tidak bertuan. Karena ditarik seluruhnya kewenangan kepada provinsi, sementara bagi provinsi sendiri prioritasnya berbeda. Apakah mereka memahami betul para gubernur bahwa potensi perikanan mereka besar, sehingga ikan tidak perlu harus rusak mutunya karena susceptible, perishable product, begitu mudah rusak kalau tidak tangani dengan baik, dan ini akan menjadi sia-sia pemanfaatannya. Kita sedih sekali pada saat mendengar ada nelayan harus membuang ikan tuna ukuran 30 kg, 20 kg begitu saja ke laut ataupun tanam, sementara kita tahu bahwa harga pasir tuna segar yang tanpa dimasak kemudian kita makan itu mahalnya luar biasa. Sementara kita berlimpah ruah dan masih belum mampu melaksanakan sistem rantai dingin secara memadai. Yang keempat, added value product yang disampaikan oleh Pak Andri dan Pak Rahmat Gobel mendukung seterusnya. Kami juga sangat mendukung bahwa diversifikasi produk pengolahan perikanan terus harus kita dorong agar supaya added value dan ikan-ikan tadi bisa diperoleh oleh masyarakat di tingkat produsen, di tingkat mikro kecil. Dan yang berikutnya Pak Rahmat Gobel, kami juga mohon bantuan kawan-kawan pengolah UMKM mikro kecil pada saat mereka sudah membuat produk sekarang brand kemasannya, packagingnya sudah bagus-bagus, kemudian mereka sudah mengikuti ketentuan Badan POM, PIRT dan MD dari Badan POM usahakan. Tetapi kesulitannya adalah pemasaran. Begitu mereka masuk di toko-toko modern semuanya mengenakan kerjasama konsinyasi. Artinya barang ini tidak akan dibayarkan sebelum terjual oleh toko-toko modern tadi. Ini yang menjadi PR bagi kita. Saya pikir ini dulu, Mbak Dini, Mbak Rina. Makasih. Halo. Kok hilang? Tidak ada orang? Admin? Halo, maaf. Demikian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat dan Pak Nilanto sebagai penutup dari masing-masing narasumber. Saya dapat disimpulkan bahwa potensi perikanan Indonesia itu memang sangat melimpah dan pemerintah dalam hal ini tetap terus menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Dan dalam hal ini perlu peran aktif pula dari pemerintah provinsi untuk pengembangan dan pemanfaatan sektor perikanan. Dengan melimpahnya bahan baku saat ini, kesempatan dan peluang untuk pengolahan dan mencari nilai tambah di industri pangan, baik pengusaha besar, kecil, dan menengah, serta sistem storage yang baik agar bahan dan produk perikanan bertahan lama. Ini juga untuk menyikapi situasi yang ada sekarang. Dan yang paling penting adalah pada ujung-ujungnya kita harus menjaga ketahanan pangan kita dari dengan adanya perikanan yang cukup semuanya. Sebelum saya tutup, mungkin dalam hal ini saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Peruri yang membuat acara ini terselenggara, juga kepada Perum Persero Pegadaian dan kepada Kadin Indonesia. Demikian acara ini. Mohon maaf kepada para peserta jika pertanyaannya belum dapat dijawab langsung.
Nanti akan coba kami koordinasikan dengan panitia dan kami sampaikan kepada narasumber dan juga kepada Pak Rektor dan untuk mendapatkan jawabannya yang komprehensif. Demikian, saya kembalikan kepada MC. Monggo. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih Bu Rini sudah membantu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini, dan betul sekali seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi, bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini menjadi keprihatinan bagi kita semuanya. Namun, ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk tetap berdiam diri saja, tapi inilah kesempatan bagi kita semuanya untuk boleh mengembangkan kecerdasan yang kita miliki dengan kreativitas dan juga fleksibilitas, serta terus membangun semangat untuk berkolaborasi. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber, moderator, dan juga pastinya untuk 353 partisipan yang sudah bergabung dalam seminar pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, perlu kami sampaikan informasi kepada seluruh partisipan terkait dengan kebutuhan menerbitkan sertifikat supaya dapat mengkonfirmasi nama lengkap ke admin seminar. Dan bagi Anda partisipan yang sudah mengajukan pertanyaan, admin akan menghubungi Anda karena kami sudah siapkan hadiah spesial. Sekali lagi terima kasih sepenuhnya kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Bapak Rahmat Gobel, kemudian juga Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, PT Pegadaian Persero, Meruri, Kadin Indonesia, Pekerja Event Jogja, Metro TV, Medcom.id, dan juga Media Indonesia. Jangan lupa hadirin sekalian, Anda dapat menyaksikan tayangan ulang dari seminar kali ini melalui channel YouTube Pekerja Event Jogja. Dan pastinya sekali lagi semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat menjadi solusi untuk bersama-sama kita boleh melewati masa pandemi. Akhir kata, saya Vina Bella Arin mohon pamit undur diri. Semangat, stay safe, stay at home, dan pastinya sukses untuk kita semuanya. Seminar Semangat Jadikan Indonesia Lebih Pintar. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Oke.